Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang swaian. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang toleransi. Untuk saat ini kita akan membahas tentang swaian. Nah, untuk swaian sendiri, pengertian swaian itu adalah seperti ini, yaitu suatu perbedaan ukuran yang diizinkan dalam pemakaian tertentu dari dua pasangan yang berhubungan. Pasangan berhubungan di sini disimbolkan dengan poros dan lubang. Jadi ketika poros dan lubang dihubungkan, itu ada suatu ukuran tertentu yang harus dipenuhi oleh poros maupun lubang, sehingga poros dan lubang tersebut ketika dihubungkan akan pas ataupun longgar ataupun sesak. Oke, kita lanjut. Tujuan dari swaian atau fit itu sendiri adalah sebagai standarisasi pasangan-pasangan benda yang berhubungan. Jadi ketika kita menghubungkan antara poros dan lubang, ketika ada standarisasi maka akan lebih gampang. Oke, untuk swaian atau fit itu terbagi menjadi dua, yaitu swaian longgar atau clearance fit, kemudian yang kedua adalah swaian sesak atau paksa, interference fit, terus yang ketiga itu adalah swaian pas atau transition fit. Jadi dibagi menjadi tiga, swaian longgar, kemudian sesak atau paksa, terakhir adalah swaian pas atau transisi. Oke, swaian longgar atau clearance fit itu swaian yang selalu menghasilkan kelonggaran, ya, di mana daerah toleransi lubang itu selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Jadi lubang dia mempunyai jarak tertentu, mempunyai kelonggaran tertentu terhadap poros. Contoh gambar seperti ini. Jadi yang di atas ini adalah toleransi lubang, yang di bawah ini adalah toleransi poros. Nah, ketika toleransi longgar, swaian longgar seperti ini, jadi masih ada celah antara toleransi poros dengan toleransi lubang. Itu disebut dengan swaian longgar. Sedangkan yang kedua, swaian sesak atau paksa, itu adalah swaian yang selalu menghasilkan kerapatan, di mana daerah toleransi lubang terletak di bawah daerah toleransi poros. Nah, dalam gambar seperti ini. Jadi ketika swaian sesak atau paksa, itu adalah daerah toleransi lubang di bawah daerah toleransi poros. Jadi toleransi lubang terletak di bawah toleransi poros. Kalau longgar, toleransi lubang terletak di atas toleransi poros. Yang ketiga, swaian pas atau transisi, swaian yang dapat menghasilkan kerapatan atau kelonggaran. Oke, daerah toleransi lubang dan toleransi poros saling berpotongan atau saling menutupi. Jadi seperti ini, seperti di dalam gambar. Kalau kita lihat, ini ada garisnya antara toleransi lubang dengan toleransi poros. Dia berada pada daerah yang sama, di mana ini saling berpotongan atau saling menutupi. Oke, selanjutnya adalah sistem swaian. Jadi sistem swaian basis lubang ditentukan di daerah H tanpa memedulikan tingkat swaian yang dibuat. Jadi untuk lubang itu simbolnya itu adalah H, huruf besar, sedangkan nanti poros itu adalah simbolnya adalah huruf kecil. Oke, ketika sistem swaian basis lubang itu ditentukan di daerah H besar tanpa memberikan tingkat swaian dibuat. Nah, ini dapat mengubah ukuran poros. Jadi yang dirubah di sini adalah ukuran porosnya. Jadi yang tetap adalah lubang, tapi yang dirubah itu adalah ukuran porosnya. Yang kedua, sistem swaian basis poros ini merupakan kebalikan dari sistem basis lubang. Ini yang dijadikan patokan itu adalah porosnya. Maaf, ini ada kesalahan, ini harusnya H kecil. Sedangkan yang diubah di sini adalah ukuran lubang. Jadi yang di sini yang dirubah itu adalah ukuran lubangnya. Saya edit dulu.
Jadi saya ulangi, ini adalah H kecil, yang ini adalah lubang. Oke. Jadi untuk sistem swaian basis lubang, yang dirubah itu adalah porosnya, sedangkan sistem swaian basis poros yang dirubah itu adalah lubangnya. Oke. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar untuk sistem satuan poros dan sistem swaian lubang. Sebelah kiri ini adalah sistem satuan poros, di mana porosnya di sini dia mempunyai ukuran yang tetap atau sama. Jadi ini adalah ukuran porosnya, kemudian yang ini adalah lubangnya. Ketika swaian longgar seperti ini, dia ada clearance, ada jarak. Kemudian swaian pas, toleransi lubang, baik toleransi lubang maupun toleransi poros, dia saling menutupi atau saling berpotongan. Oke. Sedangkan swaian paksa untuk ukuran lubang dia lebih kecil atau terletak di bawah daerah toleransi poros. Kemudian sistem satuan lubang di sini yang dijadikan patokan itu adalah lubang, dia terletak di atas garis ukuran dasar ini. Ini adalah lubang, daerah toleransi lubang. Yang berubah di sini adalah porosnya. Yang ini longgar, porosnya lebih kecil daripada toleransi lubang. Kemudian yang ini adalah swaian pas, poros, daerah toleransi poros, dia saling menutupi atau berpotongan terhadap daerah toleransi lubang. Sedangkan yang paksa, daerah toleransi lubang ini dia lebih besar daripada untuk toleransi swaian paksa di sini, yang sistem swaian lubang untuk porosnya lebih kecil daripada lubang. Menurut standar ISO, sistem swaian toleransi itu menggunakan kombinasi huruf dan angka. Kalau tadi yang lubang menggunakan huruf besar, poros menggunakan huruf kecil. Oke, huruf yang digunakan adalah huruf kecil dan kapital. Kapital digunakan untuk golongan lubang, sedangkan huruf kecil digunakan untuk golongan poros. Nah, ini adalah sistem swaian batas lubang, di mana di sini dibuatkan sebuah tabel. Jadi ini sudah merupakan standar ISO. Begitu juga dengan sistem swaian basis poros. Jadi sudah ada standarnya. Lubang poros di sini simbolnya adalah H kecil. Oke, jadi ini ada nilainya tersendiri, ini ada tabelnya khusus. Oke, ini adalah pembagian secara detail di sistem swaian basis lubang dan sistem swaian basis poros. Untuk basis lubang terbagi menjadi 3, sistem swaian basis lubang longgar, kemudian transisi, kemudian sesak. Begitu juga dengan poros, sama, longgar, transisi, kemudian sesak. Nah, untuk longgar sendiri itu juga terbagi menjadi 3, longgar yang sangat luas, kemudian longgar luas, dan geser. Untuk transisi terbagi menjadi 2, yaitu puntir, kemudian paksa. Untuk yang sesak juga terbagi menjadi 2, gempa ringan dan gempa berat. Begitu juga dengan basis poros, baik longgar, transisi, sesak juga sama. Di sini terbagi menjadi 3, 2, dan 2. Longgar itu sangat luas, kemudian luas, yang terakhir adalah geser. Untuk yang transisi itu adalah puntir, paksa, kemudian yang sesak, gempa ringan, dan gempa berat. Jadi ini adalah pembagian secara umum untuk sistem swaian basis lubang maupun poros. Jadi basis lubang terbagi menjadi 3, basis poros juga terbagi menjadi 3, yaitu longgar, transisi, dan sesak. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini kita membahas swaian sudah cukup. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tanda pengerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.